Ya, baik. Selamat sore untuk waktu Indonesia ya. Selamat pagi untuk waktu sini, waktu New York. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sehat buat kita semua. Kita sudah ada di panel kali ini, panel 217 ya, yang dimana saya hostnya, saya Ira. Panel 217 ini temanya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kompleksitas pengalaman korban dan penyintas. Dan chair kita kali ini adalah Mbak Via atau Lutfia MA, peneliti independen dan juga salah satu relawan Let's Talk. Saya akan langsung saja mempersilahkan Mbak Via ya untuk men-sharing panel kita kali ini. Silakan ya Mbak Via, diambil alih. Baik, terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta dan juga presenter khususnya di panel kita kali ini dengan tema KDRT, kompleksitas pengalaman korban dan penyintas. Nah, pada kesempatan kali ini ada 4 makalah yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kita di sini. Temanya sangat menarik ya. Ada 4 makalah ini akan membahas tentang dinamika KDRT terkini di Indonesia. Nah, untuk memperringkas waktu, mungkin saya sebutkan dulu siapa saja dan nanti bisa langsung presenter pertama bisa mempresentasikan makalahnya. Baik, yang pertama ada Mbak Laksmi Syitaresmi. Beliau adalah seorang seniman dan juga penyintas. Dan yang kedua ada Mbak Yosefin Mulyaningtia, sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian ada Mbak Meli Setiawati Mulyani, yang makalahnya juga ditulis bersama Mbak Hairunisa Fauziah, peneliti EKPAT Indonesia dan Perkumpulan Magenta. Dan yang keempat ada Mbak Novita Sari dari Forum Pengada Layanan. Baik, untuk mempersingkat waktu supaya kita juga bisa berdiskusi lebih panjang, mungkin saya bisa persilahkan Mbak Laksmi dulu untuk mempresentasikan makalahnya. Silahkan Mbak. Iya, Mbak Ira, siapa ini yang mau nge-share PPT saya? Mbak Laksmi, silakan share sendiri aja, lebih mudah. Saya tidak bisa, nanti malah kacau. Saya tidak, kalau minta tolong. Atau yang lain dulu. Silakan Mbak. Nanti kasih tahu aja ya kapan harus pindah ya. Iya. Oke. Terima kasih ya untuk kesempatan sore hari ini. Untuk menyingkat waktu, saya langsung saja ya. Ini saya akan membicarakan tentang ketidakadilan pasca KDRT di lingkup masyarakat seni dan budaya. Next. Nah, sebelumnya saya sudah menyampaikan banyak tentang pra dan pasca KDRT saya dan kekerasan masyarakat yang menimpa saya dan ketiga putri saya pada spesial forum Let's Talk seri 57 ya Mbak Ira ya, yang waktu itu bulan Mei ya. Iya, saya ya. Next. Nah, ini saya menggarisbawahi ya. Jadi memang sampai hari ini semakin kami itu saya sama putri saya memberikan kebenaran dan semakin keras pula reaksi masyarakat. Tapi kali ini masyarakat seni budaya, tidak cuma masyarakat umum, untuk menolaknya. Ini saya alami setelah saya speak up di Let's Talk. Sekalipun ketika anak saya dengan kepolosannya telah memberikan kebenaran dan mengatakan dengan jujur secara online, secara langsung, masih saja. Next. Ya, nah nanti akan saya bahas sedikit-sedikit dan intinya saja tentang yang kemarin itu tentang ketidakadilan dalam lingkup keluarga. Nanti teman-teman yang mengikuti diskusi ini bisa mengeklik lagi di YouTube ya, YouTube yang sebelumnya. Tapi kali ini saya akan fokus yang terakhir tentang ketidakadilan dalam lingkup seni dan budaya pasca KDRT dan kekerasan masyarakat umum terhadap saya dan anak-anak saya. Next. Nah, poin-poin yang akan saya sampaikan tentang ketidakadilan diskusi ini, pertama perilaku si pelaku dan putrinya itu tentang mempertontonkan foto telanjang saya, terus masih circle dan menyebarkan hoax terus-menerus masih saja, walaupun saya sudah speak up. Terus yang kedua tentang kekerasan dan ketidakadilan, setelah saya speak up,
hujatan, vonis, tuduhan itu masih, gunjingan tuh makin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan saya dijauhi, disingkirkan, dimusuhi, masih saja. Kemudian yang ketiga, setelah ini juga pasca speak up juga ya. Jadi ternyata saya dalam waktu rentang 2 bulan, Mei sampai Juli, saya ini berimbas pada banyak aspek ya. Jadi saya sampai saat ini belum merasa aman, saya masih harus dan harus terus berjuang. Next. Nah, sekarang saya hanya sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud masyarakat seni dan budaya, tentang khususnya di wilayah saya ya, di Provinsi DIY, yang memang dari dulu dikenal sebagai provinsi dan kota budaya terbesar ya, terbesar di Indonesia. Jadi masyarakat seni dan budaya di sini adalah sekelompok individu atau orang-orang yang saling berinteraksi untuk kebutuhan, kepentingan, dan tujuan yang sama dalam lingkup seni budaya. Lingkup seni budaya secara umum meliputi, ini secara umum ya, sebenarnya cabang-cabangnya sangat banyak di sini. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, drama teater, seni sastra, dan nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan. Next. Siapakah saja yang disebut masyarakat di lingkup seni budaya? Yaitu seniman dan seniwati, bidang seni rupa, dan bla 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 ya, sampai sastra, fotografi. Terus kemudian ada yang penulis, kurator, pemilik galeri, art space, wilayah akademisi, bahkan jurnalis seni dari segala jenis media ya, baik itu media online maupun tidak ya. Ini semua jurnalis seni itu ada. Kemudian selanjutnya manajemen itu yang sering memanajeri event-event ya, galeri, bahkan museum, dan kolektor atau pencinta seni. Next. Ini setelah saya speak up ya, tentang perilaku si pelaku dan putrinya. Jadi circle itu masih berimbas sampai sekarang, dan tentang hoak tentang foto-foto telanjang saya, tentang saya dan bla 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 gitu ya Mbak Ira ya, bisa dilihat di di Let's Talk sebelumnya. Next. Nah, ini inti saya mulai masuk ke inti tentang reaksi masyarakat seni budaya dalam lingkup kecil terhadap perilaku si pelaku ini setelah saya speak up ya. Jadi info yang lebih dipercaya itu tetap saja dari si pelaku. Ini fakta dan kenyataan yang saya dan ketika putri saya hadapi. Jadi saya merasa sepertinya perempuan sebagai speaker itu kayaknya sudah tidak begitu berguna ya, tidak begitu dihiraukan. Kemudian ada yang masih iba kasihan terhadap si pelaku dan putrinya juga, karena banyak kritikan sampai ke saya, bahkan saya didatangi, iya itu setelah saya speak up itu luar biasa, saya menghadapi banyak hal. Kemudian ada banyak juga pembelaan dari kelompok-kelompok yang saya bilang di sini berkelas ya. Nanti saya jelaskan sedikit apa sih kelompok berkelas itu dalam seni budaya. Saya tidak bicara tentang seni rupa, tapi ini secara seni secara umum, khususnya seni rupa ya. Tapi ini secara umum seni budaya. Dan masih memberi lebih banyak ruang berekspresi untuk si pelaku itu iya. Dan sebaliknya korban itu semakin terdesak. Semakin ruangnya itu sempit. Kemudian untuk melanjutkan hoak ya, jadi reaksi masyarakat seni budaya ini setelah saya speak up tetap melanjutkan hoak yang semakin tidak karuan, bahkan sampai keluar dari lingkup lokal. Saya ya, next Mbak Ira. Nah, kemudian ini yang masih terus diperbincangkan di wilayah masyarakat seni budaya di sini ya, di DIY. Jadi proses kasus kriminal saya yang sudah 4 tahun lebih hanya jalan di tempat saja, dan itu Polsek itu sudah beberapa kali menemui saya, komunikasi juga, barang bukti itu raib di Polsek. Nah itu saya masih belum tahu ada apa ya. Itu karena saya melaporkan si pelaku ini telah mempertontonkan foto telanjang saya saat saya sudah status janda ya,
itu saya tulis juga tentang nomornya, itu jelasnya nomor sekian, hari sekian, itu resmi ada. Next. Ya. Nah, kekerasan dan ketidakadilan. Jadi setelah saya speak up, jadi saya masih menuai hujatan iya, masih divonis dituduh iya, dan banyak yang menggunjing saya, banyak sekali. Dan itu langsung dan tidak langsung. Dan yang lebih parah lagi itu si korban juga dijauhi, disingkirkan ya, dimusuhi juga. Ini dalam waktu rentang memasuki tahun ke-6 ya, dari waktu saya pasca cerai sampai saat ini. Next, Mbak Ira. Saya jelaskan sedikit tentang lingkup kecil dan besar. Lingkup kecil di sini saya maksudkan sebagai wilayah di mana saya tinggal ya. Saya lahir dan besar di sini. Jadi saya punya background kasus setelah perceraian itu sempat saya singgung ya, saya ungkapkan ya di lektorsnya tentang saya dan anak saya diusir secara halus, terus hujatan itu ya masih terus. Nah, ini yang paling parah ini, parah. Jadi saya setelah speak up tuh makin kesulitan untuk mencari rezeki di wilayah seni budaya untuk menafkahi anak-anak saya. Kemudian lingkup besar itu wilayah Indonesia, jadi di luar provinsi. Jadi banyak respon, banyak reaksi ya, banyak reaksi terhadap saya, yang reaksi yang buat saya itu tidak baik ya, dan negatif, dan membuat saya ngedrop juga tentang ini keberpihakan kepada si pelaku. Itu saya dikritik pedas dan saya dijauhi, iya, diblokir pun iya, saya diblokir oleh beberapa relasi. Jadi saya kemudian karir saya juga makin terpuruk, walaupun kemarin saya dibantu oleh teman-teman non seni budaya itu patungan, kalau bahasa di Jogja itu patungan ya, urunan lah, mengumpulkan dana untuk supaya saya bisa bangkit lagi untuk tampil di pameran seni rupa saya setelah saya 5 tahun tidak tampil. Kemudian selanjutnya ya, kehilangan relasi yang pernah terjalin dengan baik, dan begitu lama saya banyak kehilangan relasi. Kemudian saya setelah speak up itu, saya kesulitan mencari rezeki itu, iya, saya masih. Next, Mbak Ira. Seperti apakah dan bagaimanakah lingkup kecil masyarakat seni dan budaya itu? Jadi wilayah seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra itu sebenarnya saling berdekatan dan saling berkaitan, dan itu memang satu pohon ya, dari dulu memang satu pohon. Dan di sini saya belak-belakan aja, di sini itu berkelompok-kelompok. Jadi dari kelompok yang kecil, sedang, hingga yang berkelas. Berkelas itu sebenarnya ya nggak tahu, itu bukan itu hanya istilahnya mereka, ini yang high class, ini yang terkenal dan punya pengaruh sampai ke politik, sampai kemana-mana, itu ya juga ada yang tingkatnya selebritis, politikus, iya, dan itu cenderung saling bersaing sebenarnya di belakang, namun juga saling berbaik di muka. Jadi kalau ketemu ya mereka baik secara pertemanan, iya. Kemudian selanjutnya mereka berkumpul, karena saya juga pernah mengalami ini. Saya juga hidup di lingkungan di sini itu juga puluhan tahun ya, karena saya lahir di Jogja. Jadi untuk intensitas bertemu dan berkumpul di kelompok-kelompok ini tidak hanya sekedar berdiskusi saja. Mereka biasanya untuk ngobrol. Setelah selesai diskusi, misalnya ngobrol terus main kemana, dan sering saling berkunjung, ngobrol, ngumpul gitu. Kemudian cenderung reaktif ya. Jadi ciri khasnya masyarakat di sini seni budaya itu cenderung reaktif dan mudah ini kepo. Tapi tidak semuanya, rata-rata. Kemudian cenderung bebas, free, merdeka, iya, itu ada kecenderungan, walaupun tidak semuanya. Saya bilang tidak semuanya, tapi hampirlah, nyaris. Termasuk bebas itu termasuk ya maaf, free sex juga, iya. Kemudian solidaritas tinggi ya.
Di sini saya hanya mengasih katanya itu yang tinggi itu dengan huruf merah karena saya akan membahas ini solidaritas tinggi ya pada masing-masing kelompok. Next, Mbak Ira. Nah, suatu kelompok lingkup kecil. Jadi saya bilang masih wilayah di sini ya tentang daya pengaruh. Jadi dalam sebuah kelompok yang saya katakan ada beberapa kelas ya, ada beberapa kelas tinggi di sini. Ada yang memang istilahnya yang kelompok yang keren lah, keren. Biasanya itu terdapat 1 orang, 2 orang atau lebih yang memang dominan dan berpengaruh. Berpengaruhnya itu sampai ke ranah politik, hukum, ya sampai kemana-mana ya. Dan biasanya mereka mempunyai posisi sangat penting dan strategis di bidangnya, serta biasanya yang ini berharta banyak itu iya. Mereka lebih banyak dikumpuli dan lebih didengarkan. Istilahnya misalkan meludah pun ya diamini gitu loh. Nah, ini si pelaku ini kebetulan bukan orang yang begitu sih, bukan, tapi si pelaku ini memang sangat dekat sekali dengan kelompok orang-orang individu yang memang punya posisi yang sangat strategis gitu. Misalnya itu tadi misalnya si strategi ini bilang A ya maka yang lain ya gitu. Itu solidaritasnya juga sampai situ. Kemudian konsekuensinya ini saya ngomong ini karena saya memang mengalami begini. Jadi secara moral, secara emosional itu ada konsekuensi yang walaupun tidak ada peraturan hitam di atas putih itu tidak. Misalnya begini, jika salah satu atau beberapa anggota tidak mengamini, misalnya minimal mengamini luarnya lah, mukanya iya, misalnya gitu ya. Oke, maka dia bisa terancam kehilangan teman di kelompoknya dan itu bisa berefeknya itu sangat luar biasa. Dan info ini bisa seketika disampaikan kepada kelompok-kelompok lainnya yang tingkat istilahnya stratanya di bawahnya. Maka orang yang dianggap tidak mengamini tersebut bisa dipastikan akan dijauhi banyak teman, apalagi sangat fatal. Misalkan kasus saya ini bukan dijauhi, bahkan dimusuhi. Next, Mbak Ira. Nah, lingkup besar sangat bisa dipengaruhi oleh si pelaku-pelaku seni budaya yang didukung oleh kekuatan kelompok-kelompok lokal ya. Si korban itu sangat sulit untuk memasuki panggung perhelatan seni budaya sekalipun pernah mencatat sejarah misalnya di bidang seni. Ini saya bicara umum ya, seni rupa, seni apa itu bisa kesulitan dan bisa jadi mustahil untuk bangkit lagi, untuk tampil lagi itu sangat bisa dipastikan sangat mustahil. Dan pembunuhan karakter. Saya mengalami sendiri tentang pembunuhan karakter saya itu luar biasa. Kemudian sebagian dan sangat saya bilang dalam kurung sangat besar, mereka itu memilih diam dan tidak bereaksi sedikit pun di saat si korban itu saya ya berkeluh kesah itu tidak. Kemudian selanjutnya pembatasan ruang-ruang untuk berekspresi itu sangat keras. Ini tidak saya saja yang mengalami karena di sini ada banyak yang mengalami dan kebetulan juga perempuan, tapi kebetulan saya memang yang paling sangat parah. Jadi misalkan proyek-proyek itu gagal sepihak itu tiba-tiba begitu itu ya kita alami. Next, Mbak Ira. Ya, Mbak Laksmi mungkin bisa di wrap up. Tadi saya terpental jadi sebenarnya sudah melebihi waktu. Iya. Oke. Untuk sementara itu dulu ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Laksmi. Ya. Sebenarnya tadi sedikit melebihi waktu, tapi nggak apa-apa karena koneksinya tidak stabil begitu. Ya. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjut diskusi karena topiknya sangat menarik sekali. Tapi sebelum itu kita ke presenter yang kedua, Mbak Josephine Mulyaningtyas, sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan tema makalahnya perlindungan hukum bagi korban viktimisasi berganda pada kasus KDRT. Silakan Mbak Josephine. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, screen share-nya udah kelihatan ya. Jadi ini sebenarnya penelitian saya waktu skripsi ya,
tentang perlindungan hukum bagi korban victimisasi berganda pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Jadi saya menyoroti secara khusus mengenai kekerasan seksualnya, jadi dalam rumah tangga. Kekerasan kan macam-macam, fisik, psikis, seksual. Nah, ini saya menyoroti seksualnya. Lanjut, latar belakangnya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sering melihat stiker ini ya di mobil-mobil ya. Ada satu konsep yang umum di masyarakat kita bahwa keluarga itu harusnya bahagia gitu. Happy family. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kenyataannya kekerasan itu paling banyak adanya di ranah personal. Jadi di data catatan tahunan Komnas Perempuan itu memang kekerasan ranah personal itu yang menduduki peringkat pertama. Waktu itu saya teliti dalam 10 tahun terakhir dimulai dari 2001 lebih bahkan itu selalu menduduki peringkat pertama. Dan saat saya perbarui datanya kemarin berdasarkan catatan 2022 terakhir itu kekerasan ranah personal pun tetap menduduki peringkat yang pertama dari berbagai macam kekerasan, dari berbagai macam laporan yang masuk ke Komnas Perempuan. Nah, yang menarik adalah saya itu menemukan sebuah pola khusus dari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, saya sebenarnya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian, coba deh kita bayangkan berada dalam posisi sebagai seorang anak ya, seorang anak perempuan yang masih kecil, masih lemah, tiba-tiba dia mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, katakanlah dari ayah kandungnya, dan itu terjadi berulang kali. Lalu si anak ini meminta tolong kepada ibu kandungnya, tapi ternyata apa yang dikatakan ibunya justru, udahlah kamu diam aja, kamu turutin aja apa maunya papamu. Dan karena tindakan ibunya itu ya jalan terus, jadi tindakan si ayah ini berlangsung sampai bertahun-tahun, belasan tahun, ada sampai puluhan tahun. Jadi berdasarkan keprihatinan tersebut ya, saya kemudian meneliti mengenai hal ini tuh berdasarkan penelitian hukum normatif, tinjauan pustakanya itu berdasarkan teori viktimologi, viktimisasi berganda, ada analisis putusan, ada 6 putusan. Nah ini sebenarnya juga susah ya untuk cari 6 putusan ini. Setelah bepergian ke berbagai lembaga, itu saya dapatnya putusan yang pertama aja. Itu dari LPSK, dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu 2-5 itu saya dapat setelah saya membaca sekian banyak putusan di Direktori Mahkamah Agung. Dan putusan yang ke-6 itu nggak sengaja ketemu karena ada mahasiswa dari universitas lain yang minta ke saya dan ternyata cocok. Lalu saya juga melakukan wawancara mendalam dengan LBH Apik dan Komnas Perempuan dan perbandingan negara Thailand dan Filipina. Lanjut. Nah, ini apakah kelihatan gaya di tampilan Bapak Ibu sekalian? Iya, kelihatan, Mbak. Kelihatannya agak padat ya. Jadi dari 6 kasus ini, saya summarize aja yang dilakukan ayah dan anak kandung itu kasus 1456. Ayah dan anak tiri itu kasus 2 dan 3 saja. Lalu ini semua makan waktu tahunan, kecuali kasus nomor 6. Dia dalam 1 tahun terjadi 2 kali. Nah, yang menarik adalah ini di konteks semuanya ini kan terjadi berkali-kali. Nah, dalam hukum itu kan ada kita mengenal namanya perbarengan dan penyertaan. Jadi dalam sekian tindak pidana ini, dalam kasus-kasus ini, yang termasuk concursus realis heterogeneus itu hanya kasus nomor 3 saja. Karena di situ murni kekerasan fisik saja, lalu kekerasan seksual. Sementara yang lainnya penuhnya kekerasan seksual, jadi kekerasan seksual bertahun-tahun berulang-ulang. Lalu untuk penyertaannya yang memprihatinkan itu ada di kasus pertama, itu pembantuan oleh ibu korban sendiri. Jadi sedikit cerita ya, di putusan itu dijelaskan bahwa si anak ini udah menolak, si ayah udah kabur, ya udahlah kamu hidup aja sendiri gitu lah. Terus
mamanya ini marahin anaknya. Tuh, kamu gimana sih? Karena kamu telepon papamu, suruh papamu balik lagi. Turutin aja. Jadi justru ibunya yang begitu gitu. Nah, ini ya seharusnya ibunya juga turut dihukum ya, tapi di kasus yang saya teliti itu hanya ayahnya saja. Lalu untuk kasus ketiga ada pengabaian oleh ibu korban. Jadi di sini situasinya sudah genting, bisa dibilang si terdakwanya sudah marah-marah, lalu menyuruh si istrinya, mama kandungnya itu, untuk menjemput si anak. Maksudnya di situasi seperti itu, ternyata ibunya ya udah jemput aja gitu, dijemput aja anaknya, disodorin ke suaminya gitu, dan ya turns out dikebukin gitu ya, iris sih. Lalu kalau terkait dengan respon keluarganya untuk kasus pertama anggota keluarga lain itu menutupi, terutama justru mamanya sendiri. Lalu guru sekolah yang melapor ke polisi. Jadi memang ini terungkapnya itu oleh guru BK-nya. Jadi si anak ini kelihatan depresi, dia depres banget. Temannya menyarankan untuk ketemu gurunya. Lalu dengan guru BK ini digali melalui gambar ya. Sampai akhirnya dia menggambar tentang rumah. Di situ kemudian baru terbongkarlah. Dan akhirnya guru yang mengambil tindakan untuk melindungi si anak. Untuk kasus yang lain, anggota keluarga yang melapor melindungi, ya meskipun di sini apa ya, kita lihat dari 6 kasus sebenarnya ada sih tindakan orang-orang yang melindungi, tapi ini kan fenomena gunung es ya, jadi yang lapor itu tidak banyak. Dari yang lapor tidak banyak, yang sampai ke dakwaan itu lebih sedikit, dan dari dakwaan itu yang sampai ke putusan jauh lebih sedikit lagi. Apalagi yang tidak lapor itu banyak sekali. Jadi sebenarnya tindakan keluarga yang aktif untuk melindungi, masyarakat yang kemudian menolong, itu terbilang langka ya. Karena memang ya terbukti juga dari betapa susahnya saya mencari putusan. Dari segi jenis tipologi korban, korban ini semuanya termasuk latent victims. Latent victims itu adalah korban yang memiliki karakteristik tertentu mengapa ia menjadi korban, yaitu secara biologis dia lemah dan secara sosial juga lemah. Dari segi penjelasan viktimitas berganda, semua kasusnya ini karena ada kerentanan, kesempatan, impunitas, dan saya akan jelaskan di selanjutnya. Jadi analisisnya terdapat perbedaan respon masyarakat, keluarga, pendapat hukum. Tidak banyak korban yang mau mengaku, ya itu rahasia umum ya. Justru yang dilakukan oleh Mbak Laksmi itu cukup langka karena mau mengaku dan sepatutnya diapresiasi. Karena mengaku itu tidak mudah, seperti yang sudah dijelaskan oleh beliau. Kebanyakan itu istri memilih untuk bercerai saja. Jadi jalan pintas, ya udah cerai selesai. Lalu juga ada kekurangan sebenarnya menurut saya itu perubahan menjadi delik aduan. Jadi kekerasan yang dilakukan suami kepada istri maupun sebaliknya itu berubah menjadi delik aduan di pasal 53 Undang-Undang PKDRT. Jadi tidak semua orang bisa mengadu, hanya korban itu saja yang bisa mengadu. Lalu seluruh korban mengalami penderitaan fisik dan juga psikis, itu tentu saja ya. Kalau korban mengalami penderitaan psikis, itu ya biasanya hanya psikis. Kalau misalnya dia mengalami fisik, biasanya ada psikis juga. Tapi kalau seksual itu pasti menderita fisik juga, pasti psikisnya juga menderita. Jadi ya kekerasan yang sangat memprihatinkan. Lalu ini tadi saya sudah jelaskan, latent victims. Nah, ini jadi menurut Richard F. Sparks itu ada sekian macam penjelasan ya mengenai viktimisasi, dan dari kasus-kasus ini tuh ada 3, yaitu kerentanan, kesempatan, dan impunitas. Kerentanan itu ya karena korban itu rentan, ya seperti kita tahu. Kesempatan itu karena adanya ya, karena ada kesempatan gitu. Jadi rumah yang kosong, sepi, ditinggal ibunya, ibu yang tidak melindungi, malah
ya udah dah kamu layanin aja ya, dengan kesempatan pada pelaku. Lalu impunitas. Jadi impunitas itu orang itu apa ya, cenderung menjadi korban karena ia tidak punya akses terhadap penegakan hukum. Nah, seorang dewasa aja dalam menghadapi kasus itu belum tentu bisa, belum tentu kuat mencari penasihat hukum gitu ya. Apalagi anak-anak, belum kuat, nggak ngerti apa-apa, mau bayar lawyer pakai apa juga bingung gitu ya. Jadi itu paling ini sih memprihatinkan anak-anak. Terus ada juga penjelasan namanya state dependency. Jadi state dependency itu dalam konteks pelaku itu mengulangi kejahatannya lagi karena melihat dari pengalamannya sebelumnya. Jadi dia melakukan yang beraksi, oh berhasil ternyata, oh caranya kayak gitu. Nah akhirnya dicoba lagi, oh pasti berhasil kalau caranya kayak gini lagi. Nah, itu sebenarnya mendorong dia untuk mengulangi terus sampai ada yang menyetop gitu. Nah, lalu ada juga perbarengan peraturan dan perbarengan perbuatan. Sebenarnya ini juga agak memprihatinkan dalam penerapannya di lapangan, di putusan-putusan, karena orang kalau melakukan tindak pidana pasti dihukum. Tapi kan beda ya, orang yang melakukan satu tindak pidana dengan orang yang melakukannya berulang kali. Tapi ternyata, jadi konteks perbarengannya itu tuh tidak disertakan dalam vonis hakimnya. Jadi dalam dakwaan mungkin udah ada yang muncul, tapi vonisnya tuh minim yang mengikut sertakan si perbarengan ini. Jadi seharusnya tuh bisa diperberat sepertiga, seharusnya bisa diperberat seberapa gitu ya. Itu tuh enggak. Jadi ya udah dihukum aja sekali gitu. Ibaratnya kasarnya ya bisa dibilang, wah sama aja nih ngelakuin sekali sama ngelakuin berulang kali gitu. Padahal efeknya beda. Apalagi ini sampai bertahun-tahun gitu. Nah, lalu juga di penelitian ini saya menjumpai adanya siklus bulan madu. Ini dari narasumber di Komnas Perempuan. Jadi ini siklus yang semakin parah. Jadi ya ada pertamanya sayang-sayangan, terus cekcok sama kata-kata, terus cekcok fisik, terus menyesal, sayang-sayangan lagi, cekcok lagi. Nah, tapi ini tuh nggak sekedar satu lingkaran biasa aja, tapi ini tuh lingkaran yang makin lama tuh semakin parah. Jadi percekcokan dengan fisiknya itu meningkat. Jadi awalnya pukul tangan, terus pakai tongkat, terus ada yang sampai tembak-tembakan, bunuh-bunuhan itu ternyata banyak. Jadi ini siklus yang harus segera diputus. 3 menit lagi Mbak Yusrin, mungkin bisa dipakai. Untuk kendalanya ada 3 ya, dari dalam diri korban, dari luar diri korban, dari anggota keluarga justru, dan dari masyarakat sekitar. Lalu ada kendala penegakan hukum dalam penerapan hukumnya. Dan juga perilaku penegak hukumnya juga yang cenderung menyalahkan korban. Lalu ini juga impunitas, sebenarnya sih dari sekian macam penyebab tadi ya, impunitas itu yang paling bisa kita bangun sama-sama sebagai masyarakat. Jadi kita itu memberitahu, kita itu menolong, supaya korban itu lebih punya akses kepada keadilan, kepada penegakan hukum. Untuk Thailand dan Filipina kurang lebih sama. Yang beda itu di Thailand dan Filipina itu penggunaan alkohol dan obat-obatannya paling berasa. Di Indonesia tuh tidak separah si di Thailand sama Filipina. Meskipun memang di beberapa daerah mengizinkan ya alkohol dan obat-obatan, tapi nggak separah di negara-negara itu. Viktimisasi berganda juga terjadi dengan pola tersebut. Lalu ya yang memprihatinkan tuh si Thailand sih, karena sanksinya itu terakhir itu saya tahu maksimal cuma 6 bulan pidananya. Sementara di Indonesia itu kan sampai bertahun-tahun ya, maksimal ada yang sampai 20 tahun. Itu. Kesimpulannya, optimisasi itu terjadi karena 3 faktor tadi, kerentanan, kesempatan, impunitas. Penegakan hukumnya kurang, penerapan hukumnya kurang, perlindungan hukumnya juga kurang. Kendala tadi bermacam-macam, mungkin bisa kita tingkatkan itu sosialisasi ya. Lalu juga kepedulian, meningkatkan kepedulian. Gitu. Jadi speak up. Ya, syaratnya
Ya, untuk full papernya sebenarnya tebel banget. Jadi sebenarnya kalau ada yang tertarik dan ingin minta full papernya bisa kontak saya, nanti saya kirimkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Baik. Terima kasih banyak Mbak Yosefin. Catatan saya banyak sekali, yang menarik sekali presentasi dari Mbak Yosefin. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya ada Mbak Meli Setiawati Mulyani yang juga menulis paper bersama Mbak Herlisa Fauziah, peneliti ECPAT Indonesia dan Perkumpulan Magenta dengan tema makalah KDRT masih dengan kerentanan perempuan sebagai korban. Silahkan Mbak Meli ya yang mau presentasi ya Mbak? Iya, Mbak. Oke, silahkan Mbak Makasih Meli. Pak Lutfi. Aku full screen ya. Sebenarnya selamat siang, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya tadi beberapa temuan kami juga tidak jauh berbeda dengan pengalaman dari Mbak Lasmi juga yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Yosefin. Kali ini kami ingin sekedar melihat ya penerapan dari Undang-Undang PKDRT khususnya yang relasi suami istri. Ya, ini pasal 51, 52 dan 53. Nah, pasal 53 tadi sudah sempat disebutkan oleh Kak Yosefin. Dalam melihat situasi penerapan ini, kami menggunakan teorinya Friedman. Ini adalah teori yang sering digunakan oleh teman-teman sendiri untuk mengkritisi satu kebijakan atau mengkritisi penerapan dan pelaksanaan. Nah, kami rasa ini masih relevan digunakan untuk melihat situasi penerapan dari pasal 51, 52 dan 53 UU PKDRT. Berikut adalah peningkatan. Kami menganggap ada beberapa peningkatan signifikan terkait dengan pelaksanaan UU PKDRT selama 19 tahun ini, bahwa terminologinya KDRT itu sudah semacam term yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi akhirnya secara sadar atau tidak sadar, masyarakat itu sepertinya sudah memahami bentuk-bentuk di dalamnya, termasuk ketika ini terpublikasi ke dalam media. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap signifikannya pengaduan atau pelaporan korban ke lembaga-lembaga layanan? Nah, di sini kami menggunakan data dari Simfoni Kemen PPA yang dikumpulkan dari UPTD yang ada di bawah dinas PPA di daerah. Itu ada peningkatan yang cukup lumayan banyak ya, lumayan tinggi. Nah, yang paling tinggi itu di tahun 2021. Nah, 2021 itu kan masa-masa pandemi ya, dan ada beberapa penelitian juga yang telah dilakukan oleh Kalyana Mitra atau kawan lainnya, bahwa emang kerentanan pandemi juga berkontribusi terhadap tingginya KDRT karena isolasi di rumah. Nah, kami menggunakan kasus yang ada di media. Sebenarnya ingin sekali seperti Kak Yosefin untuk akses putusan, tapi entah berapa 2 mingguan atau semingguan ini kami kesulitan untuk akses direktori atau putusan. Saya nggak tahu kenapa. Sepertinya ada keterlambatan untuk akses gitu. Saya nggak bisa buka sama sekali. Nah, ada 4 kasus yang sangat viral, tapi ada 1 kasus yang sebenarnya pernah didampingi oleh kawan PJS, Perhimpunan Jiwa Sehat, ketika mengunjungi satu panti rehabilitasi jiwa di Yogyakarta. Nah, di situ Ibu TS mengaku mengalami kekerasan fisik dan psikis kepada satu kawan yang berkunjung ke sana. Beliau adalah seorang pensiunan ASN dan dosen sebuah perguruan tinggi kesehatan di Jogja dan dokter gigi. Beliau dimasukkan oleh suaminya di sebuah panti
di Yogyakarta karena mengalami perubahan perilaku, kabarnya begitu. Ibu TS justru mengakui bahwa dirinya adalah korban KDRT dan minta tolong untuk dikeluarkan dari panti. Nah, kami pada saat itu saya masih tergabung di Perhimpunan Jiwa Sehat, itu mengalami kesulitan untuk mengeluarkan ibu TS karena ibu TS itu di bawah pengampuan suaminya, yang menurut pasal 433 KUHP Perdata, tanda kutip ya, orang gila dan sebagainya itu di bawah pengampuan. Jadi tidak mempunyai hak secara keperdataan untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, situasi ini yang kemudian menjadi sulit dan ribet ketika ingin mengeluarkan ibu TS. Suaminya adalah salah seorang pejabat di Yogyakarta, kabarnya begitu. Kemudian ada beberapa kasus yang sangat viral terkait dengan LK, dia mengalami kekerasan fisik. 5 hari setelah pelaporan, kemudian ada tindak lanjut dari kepolisian, meskipun akhirnya dicabut oleh korban. Kemudian kasus K itu juga mengalami kekerasan fisik, tapi dia mengalami keterhambatan dalam proses hukum di tingkat kepolisian, dan pelakunya adalah seorang CEO di perusahaan vintage. Tapi saat ini setelah viral, akhirnya masuk ke dalam proses peradilan. Kemudian PB yang ada di Depok, dia juga mengalami hal yang sama dengan K, 2 bulan baru direspon, tapi justru dianya yang menjadi tersangka karena ada pelaporan balik, dituduh dengan pasal yang sama melakukan KDRT kepada pelakunya adalah pengusaha SPBU dan disinyalir mempunyai kedekatan seorang pejabat di Bekasi. Namun saat ini proses penanganannya diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Kemudian VM, seorang calon legislator, mengalami kekerasan fisik dan menjadi viral juga, tapi kemudian melaporkan suaminya dan mendapatkan respon cepat dari kepolisian. Akhirnya pelaku mendapatkan penahanan dan ternyata sudah putus dalam jangka waktu yang cepat, yaitu sekitar 4 bulan dari proses pelaporannya. Dari kasus-kasus ini sebenarnya ada kemiripan ya seperti pengalaman dari Mbak Lasmi dan dari Kak Yosepin, putusan-putusan yang dipelajari. Ada yang menjadi kekerasan KDRT yang hampir sama ya, atau sebenarnya sama pengalamannya itu babak belur. Jadi emang ini kemudian sebenarnya penelitian ini sudah dilakukan oleh seorang psikiatris, Lenore Walker. Nah, teori ini semakin merebak di media itu pas kita menggunakan data media karena emang lebih mudah diakses ya. Nah, si Lenore ini kemudian menjadi viral setelah kasus LK mencabut laporannya. Mengapa ya seorang korban sudah babak belur dan masuk rumah sakit, kemudian ada patah di tulang lehernya, akhirnya memilih mencabut laporannya. Nah, itu kan menimbulkan satu pertanyaan besar ya kepada beberapa kalangan yang mungkin tidak dalam posisi itu. Nah, ini yang menjadi ternyata penelitian ini sudah pernah dilakukan tahun 79 bahwa emang sindrom ini ada di korban kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada korban mengalami kecemasan, depresi, dan tidak percaya diri. Nah, situasi itu yang sebenarnya dirasakan oleh si ibu TS yang kemudian menjadi alat bagi pelaku untuk memasukkannya ke dalam rehabilitasi, panti rehabilitasi. Dan kemarin ngobrol juga dengan seorang kawan juga yang menempuh pendidikan psikologi. Emang ada juga teori Stockholm Syndrome, ya ini bonding yang sangat kuat terhadap pelaku. Ini biasa digunakan analisis ini untuk penculik dan yang disandra, di mana kemudian yang
yang disandra itu mempunyai bonding kuat dan tidak bisa lepas dari penyandra. Akibatnya, seringkali bagi korban yang tanda kutip tidak berdaya itu berusaha berpikir berkali-kali untuk aku lapor nggak ya, kayak gitu kan. Nah, ketika kemudian pun mereka akhirnya melapor, terus ada perubahan suasana psikologis dan faktor dari luar dirinya, akhirnya dia memilih menyabut. Nah, situasi-situasi ini yang kemudian cukup beberapa kawan pendamping juga merasa kebingungan dengan situasi psikologis ini. Ternyata emang situasi-situasi ini tuh umum dialami oleh korban KDRT di seluruh dunia berdasarkan penelitiannya si Lenor ini. Nah, seperti yang disebutkan oleh Kak Yosepin, bahwa emang ada siklus bulan madu. Nah, siklus bulan madu ini adalah siklus yang ada proses memaafkan dari korban, pelaku diharapkan berubah dan kemudian bisa kembali lagi, tapi derajat kekerasannya itu semakin naik, semakin tinggi. Dan setelah udah babak belur secara fisik dan psikis, biasanya korban kemudian menyerah dan memilih melaporkan. Nah, situasi ini sebenarnya justru diberikan peluang sama pasal 51 sama 52 sampai 53 untuk delik aduan. Mengapa demikian? Akhirnya dengan peluang kemunduran ya, maksud saya peluang kemunduran bagi korban untuk memperjuangkan keadilan itu semakin mundur ketika ada delik aduan ini. Jadi kalau misalkan korban berubah suasana hatinya, ancamannya semakin tinggi dan akhirnya dia memilih mundur, delik aduan ini bisa dipakai gitu. Dan ditambah dengan beberapa hal secara kultural dan struktural yang dihadapi oleh korban itu sendiri. Nah, delik aduan ini kemudian kita juga akhirnya, ibu mau melaporkan karena apa? Saya ingin suami saya masuk penjara. Saya ingin peristiwa ini tidak terulang. Nah, ini ada tarik menarik. Apakah sebenarnya tujuan-tujuan dari korban untuk menggunakan pasal ini itu ada di antara delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Meskipun secara prosesnya tidak terlalu signifikan, tapi ketika kita memilih pelakunya ini ditangkap, itu akhirnya justru membuat si korban seperti terhambat untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, karena dia ingin memenjarakan suaminya. Nah, ada problem lainnya. Ketika kemarin baru saja saya turun lapangan ke Lampung, saya mewawancarai salah satu petugas UPTD ya. Beliau menanyakan proses penyelesaian apa yang biasa dilakukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kami mediasi, Mbak. Oh, mediasi. Saya sampai ketawa dalam arti itu kok bisa gitu, kok bisa mediasi arahnya ke sana. Iya, selama korbannya itu tidak mengalami disabilitas dan luka permanen. Jadi kalau disabilitas sudah akhirnya sudah babak belur hancur karena kemudian akhirnya luka, itu baru bisa proses hukum. Bagaimana kemudian bisa mediasi kalau misalkan situasi korban sendiri belum kuat secara psikologis dan lainnya gitu kan. Nah, ternyata ini adalah penerapan dari konsep restoratif justice yang sekarang ini lagi digaungkan oleh aparat penegak hukum dari tingkat kepolisian sampai Badan Peradilan Umum. Dan mereka juga sudah mengeluarkan peraturan internal mereka di Perkapolri, di peraturan kejaksaan, dan di surat keputusan Direktur Peradilan Umum. Ya, Mbak Meli 3 menit lagi ya. 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 Ini isi dari peraturan itu.
Dan uniknya di dalam peraturan itu tidak merekomendasikan KDRT menjadi salah satu kasus yang bisa di RJ-kan. Tantangan bagi korban seperti yang dialami oleh Mbak Lasmi dan beberapa kasus tadi, memang akhirnya upaya yang dilakukan itu energinya lebih besar, berkali-kali lipat. Kemudian mengalami intimidasi seperti yang dialami oleh Mbak Lasmi juga, bahwa emang konstruksi gender itu berpotensi menjadi sarana intimidasi. Nanti kalau melapor kamu mengumbar aib, terus bagaimana dengan nasib anakmu dan sebagainya. Dan ada kriminalisasi terhadap korban. Sepanjang ini ada 36 kasus yang dipantau oleh Komnas Perempuan. Berikut rekomendasi. Untuk menuju mediasi sebenarnya dua pihak ini harusnya dalam posisi setara. Nah, kalau ingin posisinya setara, korban itu harus diperkuat secara psikologis dan menciptakan ruang aman bagi korban, mendengarkan suara korban, dan membuat korban merasa menjadi bagian dari dirinya atau masyarakat. Kemudian memantau penerapan RJ yang sering disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah memproduksi media penguatan pengetahuan yang berbasis feminis jurisprudence. Yang ini seperti yang digaungkan kemarin adalah pengetahuan yang interseksionalitas yang mengakomodir multidisiplin. Itu aja, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Meli. Ya. Selanjutnya, ya Mbak? Oh enggak, oke. Selanjutnya, presenter yang keempat ada Mbak Novita Sari dari Forum Pengada Layanan dengan tema makalahnya melihat lebih dalam tantangan penanganan KDRT. Silakan Mbak Novita. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu semua yang ada di dalam forum hari ini gitu ya. Dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Lutfi gitu, bahwa saya sore hari ini akan berbagi cerita gitu ya, karena sebelum di Forum Pengada Layanan saya di pendamping korban di salah satu lembaga layanan di Kabupaten Jombang gitu ya, di Women Crisis Center Jombang gitu ya, yang situasi khususnya Jombang gitu ya, itu adalah terkenal dengan kota santrinya begitu. Nah, selanjutnya karena situasi yang kota santri gitu ya, ini yang menurut saya menjadi menarik karena banyak sekali situasi-situasi yang akhirnya di Kabupaten Jombang ketika melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka lebih banyak pada budaya-budaya yang dianggap itu adalah menunjukkan kekhasan dari kota santri itu sendiri. Nah, padahal gitu ya, 19 tahun Undang-Undang PKDRT ini saya ambil data di tahun 2022 gitu ya, bahwa dari 86 perempuan yang mengadu kepada WCC Jombang, 41,86%-nya adalah kekerasan di dalam rumah tangga yang sepenuhnya mereka memilih menggunakan jalur perdata, artinya dia bercerai gitu kan, ataupun dia mempertahankan rumah tangganya, artinya tidak ada satupun yang mencoba, tidak ada yang akhirnya memilih menggunakan kesempatan gitu ya, atau peluang untuk bisa berproses pada pidana begitu. Nah, dari 41 sekian persen tadi gitu ya, ini bentuk-bentuk yang mereka alami dari bagian ini sebenarnya sangat tergambar bahwa satu perempuan itu tidak hanya mengalami fisik saja, tapi bisa juga ekonomi maupun psikis gitu. Ini tergambar bahwa 38,1% adalah kekerasan psikis gitu, yang ini sungguh luar biasa ketika melihat penanganan di wilayah Kabupaten Jombang itu sangat susah ketika ngomongin kebutuhan-kebutuhan kesehatan mental. Nah, secara langsung saya ingin menyampaikan terkait tantangan yang selama ini kami hadapi sebagai pendamping. Dari 41% korban tadi, beberapa sebenarnya mereka mencoba untuk menggunakan jalur pidana gitu kan. Tapi kembali lagi gitu kan ya, tantangan ketika kami mendiskusikan dengan aparat penegak hukum
baru disampaikan penyidik gitu kan, ketika kami mencoba mendiskusikan pasal 55 di dalam Undang-Undang PKDRT misalnya, di situ jelas gitu ya bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya gitu kan. Ini di dalam undang-undang spesifik seperti itu. Tapi faktanya ketika mau merujuk ini gitu kan, keraguan-raguan itu muncul di APH, terlebih penyidik gitu. Jadi ini juga menjadi hal yang tidak bisa ketika menurut mereka ini tidak akan cukup untuk membuktikan gitu ya bahwa adanya kekerasan di dalam rumah tangga gitu kan. Nah, berbeda memang kalau misalnya kekerasan fisik, otomatis mereka sudah akan mungkin lebih pede gitu ya. Saya melihatnya mungkin penyidik lebih percaya diri ketika kekerasan fisik itu yang akan mereka terima laporannya. Nah, tapi ketika kekerasan psikis yang faktanya adalah lebih banyak secara angka, nah ini mereka ragu-ragu dalam menggunakan undang-undang PKDRT gitu. Yang artinya secara tidak langsung sebenarnya ya sudah, ini selesaikan saja secara mediasi, secara musyawarah di keluarga. Beberapa kali teman-teman pendamping mencoba menawarkan terkait menggunakan visum psikiatrikum gitu ya. Nah, tapi konteks Kabupaten Jombang ketika membincang visum psikiatrikum ini adalah hal yang belum dirasa perlu gitu ya. Meskipun ketika secara data kami mencoba menyampaikan bahwa situasi perempuan korban kekerasan rumah tangga itu seperti ini, visum psikiatrikum ini sepertinya masih belum menjadi hal yang untuk dilirik, hal yang bisa menjadi memperkuat dari undang-undang PKDRT, ternyata belum gitu. Nah, kemudian lagi ketika kekerasan adalah kekerasan seksual gitu ya, karena tadi ada sekitar 5% itu adalah kekerasan seksual. Nah, ini kembali gitu ya, konteksnya Jombang adalah kota santri gitu ya, tafsir-tafsir agama ini sangat kuat. Salah satunya yang ketika ngomong kekerasan seksual gitu ya di lingkup pesantren adalah bahwa ada salah satu pemahaman ketika perempuan tidak mau melakukan hubungan seksual dengan suaminya maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh gitu. Ada hal yang seperti ini. Nah, ini yang membuat gitu kan kami yang lahir pada budaya yang sangat kental dengan seperti ini akhirnya berpikir bahwa oh ini hidup saya tidak akan diridhoi begitu. Hidup saya tidak akan mudah karena tidak mendapatkan tidak diberkahi oleh malaikat begitulah. Itu salah satu hal yang sangat muncul dan ini beberapa perempuan korban yang kami dampingi memang ini yang ditanyakan kepada kami gitu kan, saya melanggar ini enggak ya karena saya membuat malaikat marah begitu. Nah, selanjutnya lagi gitu ya, tadi ketika ngomongin tafsir kemudian pada masyarakat di Kabupaten Jombang sendiri yang menganggap ya kekerasan seksual itu tidak ada karena kembali lagi ikatan pernikahan itu tidak ada yang namanya perkosaan gitu ya, meskipun di dalam undang-undang PKDRT jelas gitu ya ada perkosaan, ada kekerasan seksual gitu ya, ada perkosaan dalam perkawinan, tapi masyarakat Jombang gitu ya ini belum bisa ketika misalnya menerima ini gitu, karena ya kalau di sini melihatnya ya bahwa perempuan itu memang harus patuh dari segala hal kepatuhan gitu kepada pasangannya. Nah, itu terkait kekerasan seksual. Selanjutnya adalah pada perbedaan pandang tentang lama penelantaran membuat susah untuk proses hukum. Nah, ini dua kasus yang kami dampingin di tahun kemarin gitu ya. Sebenarnya ada satu case ini adalah dia penelantarannya adalah bulan ini diberikan nafkah, 2 bulan lagi tidak, bulan depannya dikasih lagi. Dan itu berulang. Kacamata penyidik, dia menggunakan nafkahnya itu kira-kira cukup nggak untuk 2 bulan. Nah, sementara hal yang seperti ini gitu kan akhirnya yang membuat korban dia mencoba menghitung kebutuhannya dia dalam 1 bulan, kebutuhan anak-anaknya gitu kan, termasuk apa saja yang harus dipenuhi, itu tercukupi tidak. Kemudian itu harus dikalikan 2 bulan karena diberikannya tidak utuh gitu. Kemudian ketika waktu itu oleh penyidik kita coba proses, kita akan diskusikan dengan jaksa begitu ya. Ternyata pandangan jaksa berbeda begitu kan. Kalau jaksa melihatnya harus berturut-turut, tidak yang berselang-selang seperti itu. Nah, proses-proses ini gitu yang akhirnya membuat perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga dia merasa akhirnya tadi mungkin kalau Kak Yosvin sama presenter sebelumnya menyatakan bahwa ada keraguan sebenarnya ini mungkin juga menjadi yang kami pendamping refleksikan begitu ya, karena pada proses-proses yang akhirnya membuat korban akhirnya memilih
dia merelakan proses itu, ya sudah, aku akan memilih proses sendiri menggunakan jalur perdata daripada aku harus menyiapkan hal-hal yang nanti ketika suaminya ini misalnya berhasil untuk bisa proses hukum dan bisa menjalani hukuman di penjara, ternyata tidak sebanding dengan usaha yang aku lakukan beberapa waktu untuk bisa meneruskan proses ini. Itu yang kerap kali kami terima. Kemudian satu itu, jadi antara penyidik itu ketika kasusnya adalah penelantarannya ini bisa dengan yang tadi gitu ya, tidak berturut, tapi sama kejaksaan itu melihatnya bahwa ini adalah itu yang harus dilakukan berturut-turut. Nah, sementara korban-korban kami dampingi banyak sekali yang justru suaminya tidak pulang 3 bulan, kemudian nanti pulang lagi. Apakah itu selalu memberikan nafkah? Tidak, gitu kan. Nah, ini ternyata kepekaan terhadap untuk melihat isu kekerasan di dalam rumah tangga ini masih belum sepenuhnya dipahami antar APH gitu kan ya. Belum lagi dengan pengadilan agama. Ternyata ketika misalnya mengakses di pengadilan agama juga tidak mudah gitu, karena ketika misalnya yang dijadikan salah satu hal yang membuat kenapa perempuan akhirnya memilih dia melakukan gugat misalnya adalah karena penelantaran, maka yang kerap kali muncul adalah jangan-jangan kamu yang yang tidak bisa mengelola keuangan keluarga. Itu juga masih sering muncul. Kemudian lagi kalau misal di keluarganya korban sendiri gitu ya, ketika misalnya dia memilih untuk menggunakan proses pidana, yang paling sering ditekankan kepada korban adalah nanti kamu akan anakmu punya ayah yang akan yang menjadi narapidana. Lagi-lagi hal seperti ini gitu ya yang akan menjadi beban kepada perempuan korban, yang akhirnya dia memilih kalau dia fight secara finansial, mereka akan terus dengan melalui jalur perdata. Sementara kalau tidak, ya mereka mendiamkan situasi ini berlarut-larut. Nah, sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan. Untuk rekomendasinya adalah sebenarnya ketika Undang-Undang PKDRT ini sudah 19 tahun dan ternyata masih pincang untuk digunakan gitu ya, maka seluruh elemen yang ada di dalam Undang-Undang PKDRT ya ini harus melakukan kajian, refleksi, dan harus membuat entah itu aturan turunan atau apa sehingga Undang-Undang PKDRT ini bisa berjalan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Begitu, saya kembalikan kepada Kakak Lutfia. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Novita tentang presentasinya ya. Menurut saya ini pandangan sangat menarik ya, karena dari keempat makalah yang dipresentasikan itu menurut saya sangat lengkap gitu ya. Ada Mbak Laksmi sebagai penyintas secara langsung gitu, kemudian juga Mbak Yosefin dan Mbak Meli lebih baik bicara tentang penanganan hukum dan juga pasal-pasal dalam Undang-Undang KDRT dan juga peradilan anak begitu. Dan yang lain Mbak Novita Sari berbicara dari perspektif pendamping gitu. Jadi ini benar-benar panel yang sangat lengkap menurut saya gitu. Dan sangat menarik mendengarkan presentasi dari masing-masing presenter kita pada kali ini. Dan sebenarnya dari makalah itu benangnya sangat jelas gitu. Yang pertama, meskipun 19 tahun Undang-Undang PKDRT sudah disahkan, kemudian juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Meli ya, KDRT menjadi terminologi umum gitu. Seakan-akan semua orang sudah tentang KDRT, meskipun banyak orang pemahamannya sangat dangkal gitu, KDRT cuma kekerasan fisik gitu, tapi KDRT itu sudah menjadi terminologi umum bagi masyarakat luas gitu. Meskipun sudah sangat populer, tapi ternyata penanganannya masih sangat minim ya, penanganannya masih sangat memprihatinkan gitu. Seperti kita lihat bagaimana pengalaman Mbak Laksmi gitu, meskipun sudah bertahun-tahun mengalami kekerasan, ternyata sampai sekarang masih juga mengalami diskriminasi seperti itu. Benang merah yang menurut saya sangat menarik adalah, dan juga sangat memprihatinkan, adalah bagaimana sampai detik ini, sudah hampir 20 tahun Undang-Undang PKDRT disahkan, korban masih juga belum terlindungi gitu. Adanya victimasi ganda, kemudian juga
dari sisi aturan juga tidak maksimal, ada beberapa pasal yang tarik ulur dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pendamping yang sudah bekerja siang malam gitu ya Mbak Novita ya. Saya dari Kak Anissa sebelumnya. Jadi saya tahu bagaimana teman-teman konselor itu benar-benar bekerja sangat keras mendampingi para korban gitu. Tapi dinamikanya juga sangat kompleks, mulai dari berhadapan dengan APH, kemudian juga dari sisi korban juga susah untuk dihandle gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Meli kalau tidak salah, tentang dinamika korban yang bisa terkena Stockholm Syndrome, yang kemudian menarik laporan dan lain sebagainya. Jadi dari keempat makalah ini menurut saya benang merahnya sangat jelas, dan itu yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini gitu. Nah, sebelum saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan gitu, tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan dari saya sendiri, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan komentar terlebih dahulu, karena waktu kita juga tidak banyak. Saya ingin memberikan forum ini kepada para peserta dahulu sebelum saya mengajukan pertanyaan dari saya pribadi sebagai chair. Ada yang mau berkomentar atau bertanya terlebih dahulu, silahkan. Dari chat juga belum ada. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta, mungkin saya ingin memberikan pertanyaan umum terlebih dahulu gitu ya. Memberikan pertanyaan umum terlebih dahulu kepada keempat presenter kali ini, karena sepertinya pembahasannya mengerucut kepada aparat penegak hukum gitu. Bagaimana aparat penegak hukum ini dalam penanganan KDRT itu pertama tebang pilih, kemudian juga dari segi pasal juga tidak maksimal seperti itu. Mungkin saya ingin memberikan pertanyaannya seperti ini. Dari keempat presenter itu kan sepertinya rekomendasinya harus ada reformasi gitu ya. Reformasi dalam tanda kutip dalam penanganan KDRT di Indonesia gitu. Entah itu dari sisi aturan maupun juga dari sisi penanganan hukum, atau mungkin juga dari dukungan psikososial lain. Seperti yang tadi Mbak Laksmi sampaikan, bagaimana sampai tetangga, keluarga juga masih mendapatkan diskriminasi gitu. Nah, mungkin dari Mbak Laksmi, kemudian juga Mbak Yosefin, selanjutnya Mbak Meli dan Mbak Novita, sebagai akademisi juga sebagai aktivis juga gitu, masukan-masukan apa yang bisa Mbak berikan gitu sebagai orang-orang yang selama ini bergelut di penanganan KDRT gitu, dalam upaya kita mereformasi setelah Mbak Laksmi, Mbak Yosefin, dan Mbak Meli dan Mbak Novita melakukan upaya-upaya baik itu penelitian, kemudian juga mengalami langsung dan juga kerja-kerja pendampingan gitu. Mungkin dari Mbak Laksmi dulu, Mbak Laksmi. Iya Mbak, saya pernah mengadu, saya nggak sebutkan ya di UPTD ya. UPTD itu saya soal kasus ini saya konseling ya. Ini gimana? Saya harus langkah saya gimana? Karena sudah 4 tahun. Udah 4 tahun ini kasus saya gimana? Saya tanya gitu. Tapi masih lambat dan itu malah mau dimediasi. Mediasi gimana? Karena saya sudah 5 tahun cerai, tapi masih saya ini kan melaporkan tentang pelanggaran undang-undang IT. Itu saja. Polsek itu barang buktinya di polsek itu raib, nggak tahu raib mana. Dan saya karena saya juga nggak punya cukup dana untuk melanjutkan kasus ini ke Polda. Karena saya sendiri untuk hidup aja saya harus kerja keras. Kerja kerasnya itu saya tidak bisa mengatakan dengan ucapan dengan kalimat ya seperti apa saya kerasnya dalam himpitan dan diskriminasi begitu, intimidasi juga ruang-ruang saya sudah istilahnya sudah nggak ada, relasi banyak yang hilang. Itu saya harus bagaimana? Jadi seperti yang tadi dibilang ke tadi barusan ya Mbak Meli ya, itu ini sudah begini kok masih ditawarkan mediasi kan nggak gila gitu loh. Itu aja saya sementara itu dulu Mbak.
Mbak Laksmi, sebelum dijawab oleh presenter yang lain, mungkin kita bisa mendiskusikan dulu pertanyaan dari Mbak Maria kepada Mbak Laksmi. Mungkin bisa saya bacakan. Mbak Laksmi, dari pengalaman Mbak, koreksi apa yang harus dilakukan oleh perempuan Indonesia secara umum dalam penanganan kasus KDRT maupun setelah putusan? Mengingat gerakan pembelaan pada perempuan korban sebenarnya cukup kuat selama ini. Jadi lebih koreksi ke perempuan sebagai korban mungkin gitu, Mbak. Kalau saya menyarankan ya, itu tetap jangan kalau kita sudah melangkah saja, jangan sekali-sekali kita menyerah dan apalagi tengok ke belakang ya. Kita kalau sudah memutuskan sesuatu untuk maju ke depan, majulah, dan kita harus yakin dengan langkah kita. Dan ini yang saya lakukan, lebih banyaklah bergaul dan berkumpul, berkeluh kesah dengan semacam feminis, perkumpulan yang mengerti, yang membela hak-hak asasi, hak perempuan, hak anak, semacam itu sangat secara support mental itu sangat penting, karena saat saya mengalami peristiwa yang bagi saya itu sangat berat ya, itu tidak mudah. Jadi maju mundur seperti itu, karena banyak hal yang membuat saya ketakutan. Nanti kalau ini begini, nanti kalau begitu bagaimana, nanti anak-anak bagaimana, nanti masyarakat bagaimana. Banyak sekali yang berkecamuk di pikiran saya, di hati saya. Jadi kalau saya menyarankan, kita kalau sudah naluri kita sudah mengatakan ayo maju saja, dan kita harus yakin, itu aja, yakin. Dan karena kita tidak sendiri, masih banyak teman-teman kita yang akan siap membantu. Misalnya seperti di sini ya, ini teman-teman saya semua, dan itu siap membantu, baik sampai ke jajaran pun pasti akan dibantu. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Laksmi dan Mbak Maria pertanyaannya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya pengalaman sewaktu saya di Rifka Anissa. Jadi memang kondisi psikologis penyintas atau korban itu ketika mengalami kekerasan kan memang sangat kompleks ya. Maksudnya di satu sisi dia mengalami kekerasan, tapi di sisi lain dia adalah istri dari seseorang, ibu dari anak seseorang gitu. Jadi ketika terjadi kekerasan dan mau melapor dan melanjutkan proses dan lain sebagainya, situasi psikologisnya itu kompleks gitu, sehingga seperti yang tadi disampaikan presenter, banyak yang mencabut laporan dan lain sebagainya. Nah, disinilah menurut saya korban atau penyintas itu sangat butuh pendamping yang memang berperspektif gender dan bisa menguatkan, memberikan pilihan-pilihan kepada penyintas tersebut gitu. Saya ingat sewaktu bekerja di Rifka Anissa, salah satu klien yang kemudian menginap gitu di kantor gitu untuk diamankan, itu diambil handphonenya gitu. Diambil handphonenya supaya dia tidak bisa komunikasi dengan orang-orang lain gitu yang bisa mempengaruhi keputusan-keputusan dia gitu. Karena memang kejadian ketika dia megang handphone kemudian ada keluarga pelaku merayu segala macam, akhirnya keputusannya berubah dan itu istilahnya mengacaukan proses yang sebelumnya sudah dia lalui sebelumnya untuk melaporkan pelaku gitu. Jadi memang di satu sisi ya memang mungkin harus ada koreksi terhadap penyintas dalam arti ya kita harus kuat secara psikologis dan sebagainya, tapi secara psikologis korban sangat kompleks gitu, jadi butuh penguatan dari berbagai pihak begitu. Terima kasih banyak Mbak Laksmi dan Mbak Maria. Untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lain atau ada yang ingin berkomentar? Kalau tidak, kita lanjutkan diskusi bersama presenter yang selanjutnya. Baik. Untuk Mbak Yosefin, mungkin saya ingin lebih mengerucut sedikit ya pertanyaannya terkait yang Mbak presentasikan sebelumnya mengenai state dependency atau kekerasan berulang gitu. Bagaimana pelaku melakukan kekerasan berulang karena menganggap yang kemarin juga nggak apa-apa atau yang kemarin juga hukumannya tidak maksimal, maksudnya tidak ada denda atau tidak lama dan lain sebagainya. Nah, menurut Mbak Yosefin sejauh mana
hukuman maksimal, misalnya katakanlah kan sempat ada wacana kebiri, sempat ada wacana hukuman seumur hidup dan lain sebagainya untuk pelaku kekerasan seksual. Saya nggak kebayang kalau itu diaplikasikan kepada pelaku KDRT. Tapi menurut Mbak Yosefin, sejauh mana implikasi dari hukuman maksimal terhadap kekerasan berulang, kekerasan KDRT ini? Apakah bisa memberikan dampak yang lumayan, dampak kejut gitu, dan bisa kejadian KDRT, atau gimana Mbak, menurut Mbak Yosefin? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak. Kalau menurut saya, kembali kepada konsep pemahaman untuk apa hukuman itu ada gitu ya, untuk apa hukum itu ada. Jadi untuk maksimal atau minimalnya sebenarnya tergantung pada setiap kasus. Kalau misalnya saya ditempatkan untuk memilih atau menentukan hukuman, maka saya akan melihat posisi korbannya juga sih. Jadi misalnya dalam konteks kekerasan terhadap anak. Jadi kan tadi banyak kasus yang saya bahas tuh tentang anak ya. Nah, jadi di kasus ketiga itu hukumannya yang dijatuhkan ke pelaku itu cuma 4 bulan, sementara si anak itu masih SMP. Jadi pada saat pelaku bebas kan berarti si korban masih dalam posisi dia rentan ya, secara biologis dan sosial. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan juga mengenai usia dari si korban. Kalau memang bisa dijatuhkan hukuman yang kemudian mempengaruhi, jadi misalnya 10 tahun. Jadi si korban ini sudah lulus kuliah, sudah bekerja, dia sudah bisa melindungi dirinya lebih baik, nah itu mungkin akan lebih baik ya penjatuhan hukumannya begitu. Dan juga konsep restoratif justice-nya mesti dibenerin sih pemahamannya begitu. Jadi kembali lagi kepada setiap kasus. Untuk denda mungkin juga bisa diterapkan karena pelaku banyak yang menggunakan kemampuan ekonominya untuk menahan korban gitu. Jadi kalau nggak sama saya, kamu hidupnya gimana gitu. Jadi mungkin denda juga bisa dimaksimalkan kepada pelaku. Ada yang sampai MM kalau nggak salah di Undang-Undang PKDRT ya. Ini tuh bisa diterapkan lebih lagi sih. Gitu sih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Yosefin. Menarik ya. Saya bertanya karena memang bukan latar belakang hukum ya. Maksudnya saya dimengerti ternyata ya pemberian hukuman itu tidak dalam rumah hampa ya, dalam arti tidak misalnya hanya berdasarkan kepada putusan sebelumnya seperti itu, tapi juga harus melihat bagaimana kondisi korban, kemudian juga seperti yang tadi Mbak Yosefin sampaikan, bahkan melihat usia korban dan apa dampaknya ketika pelaku itu bebas gitu ya, ketika pelaku itu bebas dan bagaimana situasi korban pada saat itu fair sih menurut saya, tapi memang pada kenyataannya memang hukuman terhadap pelaku-pelaku KDRT juga belum maksimal, meskipun pada kenyataannya banyak korban-korban yang sampai psikologisnya terganggu, fisiknya juga terganggu dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Yosefin. Apakah ada yang mau berkomentar atau bertanya? Saya berikan forum lagi. Kita masih punya 14 menit. Baik, saya ingin ke Mbak Meli. Mbak Meli, tadi saya sebenarnya agak kaget melihat temuan Mbak Meli tentang restoratif justice yang bahwa sekarang lebih didorong ke arah situ gitu. Kalau misalnya korbannya tidak sampai tidak sampai gangguan fisik berat seperti itu ya, itu didorong ke arah mediasi. Itu sebenarnya sangat miris sih, dan saya juga baru tahu ada seperti itu gitu. Dan yang menarik itu juga tadi Mbak Willy menyampaikan tentang beberapa kasus gitu ya, yang sebenarnya menunjukkan bahwa penanganan kasus KDRT itu sangat tebang pilih ya. Maksudnya tergantung siapa korbannya pertama, dan yang kedua siapa pelakunya gitu. Kalau misalnya korbannya memiliki dalam level kelas sosial tertentu akan cepat diproses, dan kalau misalnya pelakunya memiliki jabatan tertentu maka itu akan lama diproses gitu, dan itu sangat miris sekali sih. Dan bagaimana tadi Mbak Meli juga menyampaikan tentang adanya tarik-menarik pasal mengenai delik aduan gitu. Kalau dari perspektif Mbak Meli sendiri, bagaimana Mbak kita menghadapi itu, terutama tentang dorongan ke arah restoratif justice ini? Bagaimana teman-teman di lapangan gitu melihat fenomena ini, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Lutfia.
saya juga kaget sih sebenarnya. Jadi emang RJ itu kan sebenarnya konsep yang diterapkan kepada pelaku anak ya untuk kasus diversi, di mana anak ada kebutuhan untuk dipulihkan atau direhabilitasi supaya tidak masuk penjara. Nah, ternyata tujuan itu saya sempat mewawancarai Komisioner Komnas Perempuan. Ternyata Komnas Perempuan sudah memantau situasi itu dan mereka juga menemukan alasan bahwa emang untuk meminimalisir hunian di penjara karena emang situasi di Indonesia sekarang kan emang penjara itu over kapasitas ya. Dan itu sudah fenomena udah berlarut-larut tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian terkait dengan itu. Nah, RJ sendiri itu dimaknai berbeda oleh aparatur hukum. Jadi seolah-olah itu kayak meringankan sanksi atau meringankan proses hukum. Sebenarnya kalau RJ diterapkan secara ideal itu harusnya itu emang yang proses mediasi itu kan kalau dalam konsep hukum itu kan dua belah pihak itu harus setara untuk mencapai satu kausa yang halal ya. Jadi emang dua-duanya harus sama. Nah, kalau misalkan posisi korban lagi rapuh, belum kuat secara psikologis, bagaimana dia bisa mengambil keputusan yang penuh kesadaran? Nah, biasanya yang maju adalah walinya dari keluarga. Nah, ini justru kemudian mempersempit makna RJ sendiri. Nah, itu biasa dilakukan oleh sekarang ini oleh aparatur negara. Nah, saya tadi merekomendasikan itu, saya berharap ini jadi satu gerakan bersama untuk memantau proses RJ itu di tingkat aparatur negara. Biasanya dia disapu bersih sama kepolisian. Sangat sedikit masuk ke tingkat kejaksaan atau P21 karena udah disapu bersih oleh kepolisian. Dan kalaupun sebenarnya ada RJ, peraturan Mahkamah Agung nomor berapa ya? Nanti saya harus cek lagi. Itu menerapkan RJ itu kalau misalkan untuk tindak pidana ringan. Nah, emang iya konsep yang dilontarkan dari UPTD pada saat saya wawancara itu dia bilang sebelum Bapak belur, tapi ancaman pidana yang ada di KDRT itu enggak ada sampai lebih ringan. Lebih ringan itu sekarang ini dalam peraturan Perma itu di bawah ancaman dendanya kalau nggak salah di bawah 2.500 2.500.000. Sedangkan di UU PKDRT itu pasal 5 ancamannya itu untuk relasi suami istri itu hampir 5 jutaan gitu. Jadi kan sebenarnya bukan masuk kategori tindak pidana ringan untuk kasus KDRT. Nah, ini yang sebenarnya ada salah kaprah untuk pemaknaan RJ sendiri ya. Makanya kemudian tadi saya berharap ada satu gerakan bersama untuk memantau RJ di tingkat daerah, karena kalau misalkan pun nunggu satu program atau proyek kelamaan keburu korban nanti kesulitan mengakses keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, emang ada kami sendiri ya di di fakultas, saya kan orang pernah berpendidikan di Fakultas Hukum. Jadi ada satu pola bahwa kita itu ya kalau misalkan belajar hukum ya belajar hukum saja. Tapi kalau misalkan di doktrinnya FLT, Feminist Legal Theory, itu kita harus mempelajari semuanya untuk berpihak atau mendengarkan atau memahami situasi yang dialami korban, terutama perempuan. Bahwa emang situasi-situasi sulit itu konstruksi dan emang harus kita pelajari. Kalau misalkan kita mempelajari yang kemarin sempat dilontarkan terus-menerus oleh panel, ya ada interseksionalitas. Kalau di bahasanya FLT itu ya feminist jurisprudence itu harus ada. Nah, persoalannya itu, punten ini agak panjang, di tingkat kampus sendiri untuk mempelajari itu agak sulit. Kecuali kalau misalkan saya cukup salut di UI sudah memasukkan itu dalam satu teori yang harus digaungkan ke mahasiswa. Tapi kalau misalkan fakultas hukum lainnya di PTN atau PTS yang lain di daerah, apakah bisa? Jadi kalau misalkan bicara reformasi, saya berharap jangan dulu diubah deh undang-undangnya, diubah aja si strukturnya ini.
dulu, baru kemudian nanti kita mempelajari bersama bagaimana cara menguatkan si aparatur. Gitu Kak. Terima kasih banyak Mbak Meli. Wah, ini juga menarik ya. Kompleks ya Mbak ya. Maksudnya kita bicara tentang APH, ragu-ragu menerima laporan segala macam, tapi ternyata itu seperti yang tadi Mbak Meli sampaikan, itu sebenarnya dari tingkat universitas itu juga sebenarnya udah bermasalah gitu. Saya membayangkan kalau teman-teman yang kemudian jadi polisi, yang menjadi hakim, menjadi jaksa itu seperti Mbak Meli gitu ya, ikut belajar tentang interseksionalitas, feminist legal theory, ya mungkin masalah-masalah yang di bawah ini juga akan terselesaikan gitu. Jadi persoalan hukum mengenai penanganan KDRT ini sebenarnya dari hulu ke hilir ya Mbak ya. Itu menarik sekali sih. Dan sangat miris ya seperti yang tadi Mbak Megi sampaikan, ini menjadi PR kita semua gitu. Jangan sampai KDRT yang sebenarnya itu tindak pidana serius dianggap tindak pidana ringan gitu, karena sekarang diarahkan untuk diselesaikan dengan mediasi gitu. Baik, terima kasih Mbak Meli. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Saya kasih forum lagi, mungkin ada yang memberikan komentar atau bertanya. Sebelum saya juga ingin diskusi dengan Mbak Novita Sari. Baik. Mbak Novita, sebagai sesama ini ya, kalau saya alumni WCC di Jogja, kalau Mbak Novita di Jombang ya. Saya terakhir kerja di Kanisa itu tahun 2017, tapi sekarang tahun 2023 masalahnya masih sama ya. Maksudnya saya bukan pendamping, saya di bidang lain, tapi ternyata cerita dan keluhan-keluhannya sampai sekarang masih sama gitu seperti yang tadi Mbak Novita sampaikan tentang bagaimana berhadapan dengan APH, kemudian juga bagaimana kekerasan psikis juga belum dianggap penting gitu kan dalam proses hukum, kekerasan seksual tidak dianggap sebagai bentuk-bentuk KDRT gitu, dan itu yang dihadapi oleh Mbak Novita dan teman-teman pendamping sehari-hari ya. Saya sebagai sebagai bukan pendamping, saya mungkin tidak bisa merasakan langsung apa yang dialami oleh teman-teman pendamping gitu ya. Tapi kalau dari Mbak Novita sendiri gitu, sebagai orang yang sehari-harinya harus mendampingi klien, saya percaya bukan hanya penyintas yang butuh dukungan gitu, pendamping juga butuh dukungan. Dukungan apa Mbak? Support apa yang diharapkan, yang dibutuhkan oleh teman-teman pendamping saat ini, baik dari aparatur negara maupun juga dari masyarakat dan juga mungkin teman-teman yang bergelut di isu ini. Ya, terima kasih Kak Lutfia. Jadi ketika berbicara pendamping gitu ya, memang ketika kami salah satu kerentanannya gitu ya, ketika teman pendamping ini mendampingin korban gitu, kami sendiri juga sebenarnya kerap kali menerima ancaman-ancaman itu gitu ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya ketika WCC Jombang itu sedang mengadvokasi kasus, tidak sekali dua kali gitu kantor didatangin oleh orang-orang yang perwakilan dari pihak pelaku gitu kan. Ini baru yang datang ke kantor, ada yang sampai bahkan saya tuh ada 2 atau 3 kali yang akun sosial media itu diretas, yang sampai 2 bulan nggak bisa dibuka sama sekali. Nah ini artinya kalau saya begini sebenarnya, ketika perlindungannya kan sebenarnya itu PR-nya negara ya, itu PR-nya negara bagaimana korban juga aman dan nyaman dalam mendapatkan keadilannya, pendamping juga aman dan nyaman dalam melakukan kerja-kerja untuk mendampingi korban mendapatkan keadilan. Nah sebenarnya yang ingin saya sampaikan lagi adalah begini juga gitu, bahwa sebenarnya posisi pendamping sendiri kalau di UU PKDRT, kami kerap kali ketika misalnya mendampingin korban ke kepolisian, ke kejaksaan, ke pengadilan gitu kan. Ini juga masih kerap dipertanyakan gitu kan. Kalau di pengadilan mungkin masih minim karena kan sidangnya terbuka untuk umum kalau KDRT ya. Tapi ketika di penyidikan ini yang kami kerap kali dipertanyakan gitu kan. Fungsinya Mbak ini ngapain gitu kan. Yang mendampingin cukup keluarga. Ini juga menjadi satu tantangan buat kami yang harus menyampaikan gitu kan, bahwa kenapa korban itu memerlukan pendamping begitu. Itu juga salah satunya adalah bagaimana ketika ada pertanyaan-pertanyaan dilontarkan pada saat penyidikan, kerap kali membuat korban yang akhirnya
ya sudah, saya memilih mundur aja gitu. Itu juga banyak. Nah, ini sebenarnya fungsi pendamping di situ. Nah, maka sebenarnya kalau dibilang pelindungan pendamping gitu kan, sebenarnya saya lebih pada bagaimana perspektif bagi aparat penegak hukum gitu kan. Apa mungkin kalau di Undang-Undang TPKS itu ada diklat untuk APH begitu ya, yang untuk bisa melakukan penanganan pada kekerasan seksual. Nah, begitu juga gitu ketika membentuk UPKDRT gitu kan, bahwa bagaimana peningkatan kapasitas sebenarnya yang diberikan kepada APH ini menjadi penting gitu. Mereka akan tahu kenapa bagaimana melayani korban KDRT, kenapa korban KDRT itu membutuhkan pendamping. Kalau saya menggarisbawahi pada itu. Nah, satu sebenarnya yang ingin saya tambahkan adalah ketika membincang kekerasan rumah tangga, yang saya sangat yakin masyarakat Indonesia itu banyak yang tahu, tapi memilih untuk tidak mau tahu, gitu kan. Nah, salah satu hal gitu kan ya, yang ketika semoga ini tidak hanya di Jombang saja gitu ya, karena banyak ketika ngomongin entah itu pelatihan, entah itu sosialisasi tentang undang-undang PKDRT, itu yang dihadirkan hanya perempuan saja. Ini sebenarnya ini satu sisi membuat perempuan tahu bahwa ada regulasi yang mengatur ketika dia mengalami kekerasan rumah tangga, tapi akan bertentangan karena minim atau bahkan nol gitu ya, laki-laki ataupun suami yang terlibat di dalam proses sosialisasi. Artinya mereka tidak tahu ketika mereka melakukan kekerasan. Jadi akhirnya mikir, oh ya nggak apa-apa, ini kan istriku, aku punya hak untuk itu. Nah, artinya sebenarnya untuk menciptakan pelindungan ini ya secara keseluruhan gitu kan, bagaimana setiap pihak yang di dalam Indonesia ini gitu ya, entah itu regulasinya, kemudian juga sumber daya manusianya, termasuk pendanaan gitu, ini harus sinkron gitu, tidak terpecah-pecah, sehingga pemahaman bahwa kekerasan rumah tangga ini adalah nyata, ini butuh penanganan bersama, yaitu bisa dipahami secara utuh gitu Kak Lutfia. Baik, terima kasih Mbak Novita. Tadi tentang pelibatan laki-laki ya, penting banget sih memang, karena selama ini isu KDRT lebih cenderung menjadi persoalan perempuan gitu. Baik, sebelum kita akhiri, karena sebenarnya sudah jam 6, tapi saya ingin memberikan sedikit waktu kepada Mbak Lili Puspasari, sepertinya angkat tangan Mbak Lili. Mbak Lili, atau kepencet ya? Apa Mbak Lili masih di situ? Saya takutnya terlewat karena angkat tangan. Baik, baik kalau memang Mbak Lili tidak jadi. Dengar saya, maaf. Oh ya, baik. Ya Mbak Lili terdengar, silakan. Mohon Maaf. singkat ya, Mbak. Ya, singkat saja. Ya, terima kasih banyak. Saya apresiasi terhadap semua presenter karena mungkin ini tidak mudah untuk melakukan proses penyampaian ya. Terima kasih banyak. Hanya satu saja, karena Undang-Undang TPKS kita kan juga mengamanatkan untuk pembentukan UPTD ini akan diperkuat. Adakah saran-saran dari teman-teman yang hadir di sini sebagai presenter untuk penguatan UPTD ke depan? Itu saja. Terima kasih. UPTD yang saya maksud UPTD PPA, maaf, untuk pelindungan perempuan dan anak. Oh, baik. Iya. Baik, silakan Mbak Laksmi. Mau berkomentar? Ya, okay. saya wirawiri ke lembaga itu. Saya mengalami lambat itu saya pernah mengalami. Terus ya itu seperti yang disampaikan Mbak ini tadi, Mbak Meli ya. Jadi sudah kita sudah menderita, anak-anak saya sudah korban, tapi masih berusaha di mediasi, tapi kan saya sudah mantap, saya mau maju, saya ingin cerai, saya sudah nggak kuat, saya milih mati daripada saya melanjutkan dengan rumah tangga begini. Tapi itu masih terus pernah saya juga mengalami pendampingan itu, saya malah sering diberi hadis-hadis gitu loh, suruh tobat, suruh ini kalau bisa kembali gitu. Jadi saya malah tertekan, sementara anak-anak saya kan juga trauma ya. Anak saya 3 putri kebetulan juga punya trauma, yang terutama dua anak. Jadi saya wirawiri ke lembaga-lembaga itu, saya juga pernah nunggu itu 3 jam 4 jam gitu. Seperti itu, saya pernah kayak gitu. Jadi sementara anak saya sudah rewel, sudah kita tidak punya uang, bingung.
Itu kalau bisa sih untuk kasus-kasus perempuan dan anak, kan kebetulan saya juga dan anak ini, tolong dong dilancarkan sampai misalkan kita ke wilayah hukum, misalnya ke polisi, tolong jangan diperlambat, cepat ditangani loh. Karena kasihan korban ini, saya merasakan waktu itu saya sudah seperti sudah mau pengen mati saja itu yang saya hanya sementara itu dulu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laksmi. Mungkin masukannya agar petugas UPTD lebih bisa memihak pada korban ya, lebih berperspektif korban gitu, dan juga lebih bisa mempercepat proses proses hukum maupun proses lainnya untuk membantu korban. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Mbak Laksmi, Mbak Novita, Mbak Yosefi, dan juga Mbak Meli atas presentasi makalahnya. Saya belajar banyak, kita semua belajar banyak, karena seperti yang tadi saya sampaikan, ini paket lengkap ya, ada dari penyintas, ada dari pendamping, dan juga kita juga dapat ilmu dari Mbak Meli dan Mbak Yosefin yang share studinya tentang penanganan hukum dalam kasus KDRT. Begitu. Terima kasih banyak. Saya sangat appreciate kepada para presenter dan juga para peserta, dan juga Mbak Ira yang sudah memberikan saya kesempatan menjadi chair, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Ira mungkin karena sudah habis waktunya, Mbak. Makasih banyak Mbak Fia. Untuk presenter juga makasih banyak ya peserta yang sudah hadir di panel ini. Kita mau foto dulu ya, foto bareng, karena semua panel ada fotonya, foto barengnya buat dokumentasi. Boleh dibuka kameranya peserta yang lain? Halo Mbak Lilis. Sehat Mbak? Yang lain? Mbak Ana enggak? Mbak Anis? Mbak Yunisa? Mbak Maria, halo hey. Aku lihat presentasi Mbak Maria waktu di AVES, konferensi AVES ya. Oke, kita foto dulu ya, foto bareng. 1, 2, 3. Iya, makasih banyak semuanya. Sampai ketemu di panel nanti malam ya. Ada 2 panel lagi. Besok masih ada 8 panel. Ada 1 plenary session dengan Mbak Nana Kamala, Chandra Kirana, dan juga Mbak Kristi. Dan malam terakhir besok malam waktu Indonesia ada penutupan. Jadi nanti teman-teman yang untuk penutupan silahkan datang, karena kita akan ada networking dan cultural night. Jadi networking night itu ini memang beda ya, unik dengan konferensi yang lain, karena kita ada networking night itu ketemu aktivis, akademisi, peserta, presenter untuk saling merumuskan kerjasama berikutnya, what's next gitu. Kira-kira seperti itu, untuk saling berkenalan, reunian, dan lain-lain. Kita sengaja memang men-set 1 slot untuk saling ketemuan dan reunian. Jadi silakan, mohon untuk datang, untuk having fun, tapi juga kita bisa merumuskan bersama-sama tentang gerakan feminisme di Indonesia yang plural dan inklusif. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Sampai ketemu nanti malam ya. Di sini pagi sih. Ya, sampai ketemu. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.